Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Bahas apa saja yang penting menghibur. Kali ini saya akan bercerita tentang penyekapan seorang perempuan yang terjadi di Jepang selama 44 hari. Dalam penyekapan ini, si korban diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah, jadi buat kalian semuanya yang belum tahu kisah ini, saya harap tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini, dari kisah ini banyak mengandung pembelajaran buat kita semuanya. Buat kalian yang sudah tahu ceritanya, ya terserah buat kalian mau nonton atau tidak, bebas buat kalian semuanya. Inti dari cerita ini adalah sebuah penculikan seorang perempuan di negara Jepang yang diculik oleh 4 orang, itu anggota Yakuza, dan disekap selama 44 hari. Nah, gitu kan. Dan selama 44 hari ini disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Intinya seperti itu. Jadi lebih detailnya kita langsung saja mulai dari awal ceritanya, oke? Nama korban penculikannya yaitu Junko Furuta. Dia adalah gadis berumur 16 tahun. Dia sangat baik, sangat bersahaja, dan sangat ceria. Dan si Junko ini sekolah di menengah utama Misato, yaitu di Saitama Prefecture di Jepang. Dia itu mempunyai paras yang sangat cantik, dan dia itu berbeda dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Dia itu sangat kalem, tidak suka merokok, tidak suka minum minuman seperti perempuan lainnya, dan intinya dia itu tidak menarik untuk gangster di Jepang. Pada suatu ketika ada salah satu laki-laki yang jatuh cinta kepada Junko, yaitu namanya Hiroshi Miyano. Jadi Hiroshi Miyano ini jatuh cinta kepada Junko, tapi dia tidak serius dengan Junko. Dia hanya ingin mencicipi Junko saja. Nah, Hiroshi Miyano ini adalah seorang yang terkenal di sekolahnya. Jadi dia itu terkenal dengan mempermainkan perempuan ya. Jadi dimana perempuan yang dia inginkan itu harus dia miliki gitu kan. Karena Hiroshi Miyano ini adalah salah satu generasi muda Yakuza yang ditakuti ya. Jadi buat cewek-cewek semuanya yang di sana nggak ada yang berani dengan dia. Jadi kalau dia mau ya pasti dituruti gitu kan. Tapi di sini Junko menolaknya. Dan ditolaknya si Miyano ini kan sakit hati dia. Nah, akhirnya ini udah punya rencana buruk dia. Berani Kali lah itu kan tolak saya. Belum tahu siapa saya, belum tahu. Nah, ini anggota generasi Yakuza gitu kan. Dari sekian perempuan di sini nggak ada yang berani sama saya. nggak ada yang berani. Pokoknya semua itu nurut sama dia. Kamu berani-beraninya nolak gitu kan. Udah ini awal-awal malapetaka dari si Junko Furuta di sini gitu kan. Karena itu menolak cintanya si Miyano. Nah, pada tanggal 25 November 1988, Junko ini diculik oleh 4 orang, dan salah satunya itu Hiroshi Miyano tadi yang suka sama Junko. Dan adapun tempat penyekapannya itu berada di tempat temannya Hiroshi Miyano yang bernama Nobuharu Minato. Nah, selama penculikan ini si Junko ini dipaksa untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia itu ingin menyendiri dan dia ingin tinggal di rumah temannya dan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi biar tidak khawatir, dan tujuannya juga agar polisi ini tidak mencari paksa terhadap menghilangnya si Junko ini. Di rumahnya Nobuharu Minato itu terdapat sebuah gudang. Nah, di tempat itulah Junko ini disekap dan disiksa oleh Hiroshi dan teman-temannya.
Dan orang tuanya Nobuo Minato ini jarang di rumah, jadi orang tuanya itu datang sebulan sekali. Nah, pada suatu ketika orang tua Nobuo Minato itu datang dan melihat si Junko. Junko ini dipaksa untuk mengaku pacarnya dari salah satu temannya itu. Nah, biar kenapa? Biar tidak curiga. Biar gak curiga bahwa dia itu sedang disekap. Namun sebenarnya pun orang tua dari Nobuo Minato itu sudah curiga bahwasanya Junko Furuta diculik sama anaknya ini. Nah, cuman karena orang tuanya ini tahu bahwa si Hiroshi ini adalah generasi Yakuza, jadi orang tuanya si Naburo ini juga takut, udah waspada dulu, daripada saya nanti kenapa-napa jadi menimpa saya, lebih baik saya tutup mulut gitu ya. Jadi ya pura-pura nggak tahu lah gitu kan. Nah, karena juga dari anaknya sendiri ini tingkah lakunya udah mulai ketularan dari sikap-sikap Hiroshi ini, udah mulai berani lah sama orang tua. Jadi selama 44 hari si Junko ini dipaksa untuk bertahan menerima sesaan dari mereka, dari segala penderitaan dan menahan rasa sakit yang tak tertahan gitu kan. Hingga pada akhirnya si Junko ini meninggal dunia. Jadi selama 44 hari si Junko ini disuruh telanjang bulat sama Hiroshi dan teman-temannya gitu kan. Telanjang bulat dan diperkosa dan disiksa juga gitu kan. Dan si Hiroshi ini juga mengundang geng lainnya kan, untuk menyiksa dan memperkosanya gitu kan. Nah, jadi si Junko ini itu sudah terhitung itu diperkosa oleh lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang dan diperkosa sebanyak 500 kali dalam 44 hari. Jadi terhitung itu 12 kali sehari dengan orang yang berbeda gitu ya. Jadi selama 44 hari si Junko ini mendapatkan siksaan yang sangat keras. Jadi wajahnya itu dipukuli dengan menggunakan stick golf ya. Jadi dipukuli sampai lebam menggunakan stick golf, dan juga kepalanya itu dibentur-benturkan ke lantai. Dan 100 pria yang memperkosa Junko ini itu mengakui melakukannya dengan senang hati ya, dengan tidak rasa bersalah gitu kan. Jadi dia memperkosanya dengan senang hati, dan juga setelah dia diperkosa si Junko ini dipaksa untuk masturbasi gitu kan. Dan si Junko ini dipaksa untuk masturbasi di depan tamu-tamunya gitu kan. Nah, disuruh masturbasi dan juga dipaksa untuk memasukkan benda-benda asing ke anus dan vaginanya, seperti tongkat, botol, gunting, dan masih banyak benda-benda lainnya gitu. Dan Hiroshi ini juga membakar klitorisnya si Junko sampai dibakar itu. Gila emang udah. Dan si Junko ini tidak pernah diberi makan dan minum dalam penyekapan. Jadi dia tuh diberi makan binatang yang ada di sekitarnya dia gitu. Seperti kecoa, cicak. Itulah yang dikasih makannya sama dia. Dan minumnya ini dikasihnya air seninya dia sendiri gitu. Jadi dikencing, itu suruh minum sendiri gitu. Itu kan udah gila itu ya. Selain itu, penculik Junko ini juga memasukkan kembang api ke duburnya gitu. Sehingga terjadi luka bakar yang lumayan parah, sangat parah di duburnya. Dan menjepit putingnya si Junko ini sampai robek ya. Jadi putingnya ini dijepit dengan menggunakan tang, sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak dari pendarahan karena siksaan tersebut. Dan di sini Junko ini merasa kesakitan sekali. Jadi seluruh tubuhnya udah sakit semua gitu kan. Mulai disiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Dia tidak tahu lagi apa yang mau dia lakukan. Nah, siksaan ini belum berakhir. Dan Junko kemudian tangannya itu dibentangkan gini, terus sama kakinya dibentangkan, diikat, lalu
perutnya ini dijatuhi dumbbell ya. Dijatuhi dumbbell, boom gitu kan, sampai isi di dalam perut itu keluar, lewat mulut keluar, lewat anus keluar. Gimana itu rasanya? Udahlah, udah nggak bisa dibayangin udah itu. Nah, dan selanjutnya si Junko ini digantung di langit-langit di atas ya, jadi digantung dengan keadaan telanjang selama beberapa hari gitu. Jadi dibiarkan kedinginan. Nah, setelah beberapa hari si Junko ini diturunkan. Nah, setelah diturunkan, nih pelupuk matanya ini ditetesi dengan lilin. Jadi lilin yang nyala itu kan. Nah, ini matanya ditetesin tes itu sampai kesakitan. Nah, setelah itu payudaranya ini ditusuk-tusuk dengan jarum. Itu sampai jarum. Nah, setelah itu ini yang paling menyedihkan ya gitu. Jadi vaginanya Junko ini dimasukkan bohlam. Ya, jadi dimasukkan bohlam sampai bohlam ini meledak. Nah, meledak sehingga rahim si Junko ini rusak total gitu ya. Nah, dalam penyiksaan ini si Junko ini berusaha untuk bernafas gitu. Cuman bernafas saja udah susah gitu kan. Karena udah sangat udah sakit sekali dari siksaan itu gitu kan. Nah, bahkan dari organ dalam juga ketika dia makan itu tidak bisa menerima, jadi kemakan itu menolak, jadi perutnya ini menolak, rasanya itu dimakan nggak mau masuk, ini mutah terus gitu, bawahnya mutah terus, karena udah rusak dalamnya, organ-organ ini udah rusak semua gitu. Nah, pada suatu ketika si penyandra ini sedang beristirahat ya, jadi istirahat minum-minum dan istirahat bersanteria gitu kan istilahnya. Nah si Junko ini berusaha untuk menghubungi polisi dengan ponsel si penyandra yang berada di dekatnya gitu kan. Cuman usahanya ini tertangkap gitu kan. Nah, di sini si Junko harus menerima hukuman lagi gitu kan. Nah, setelah itu hukumannya itu kaki dibakar ya, dikasih bensin, nah dibakarnya itu sampai melepuh gitu kan. Sampai melepuh itu kakinya. Dengan kaki yang terbakar ini, si Junko sudah tidak mampu berjalan ya. Jadi kakinya dibakar, tubuhnya udah banyak sisaan, perutnya dijatuhi dumbbell, terus tulang-tulangnya udah banyak yang patah karena bekas pukulan-pukulan dan siksaan dari penyandra. Jadi si Junko ini mau ke kamar mandi saja itu membutuhkan 1 jam merangkak ya. Jadi merangkak itu merangkang itu loh ya, merangkak itu 1 jam karena udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mendengar saja udah terganggu, telinganya ini, gendang telinganya udah pecah ya. Jadi yang satu ini udah pecah, nggak bisa mendengar, dan ukuran otaknya ini udah menyusut, udah mengecil, ini kepalanya ngecil ini ya. Nah, di hari ke-43 si Junko ini sudah tidak mampu untuk menahan rasa sakit gitu kan. Sudah tidak kuat lagi untuk disiksa. Nah si Junko ini meminta sama penyandra ini, udahlah, lebih baik saya dibunuh daripada disiksa terus menerus seperti ini gitu kan. Namun si penyandra ini tidak menyetujui, tetap mau menyiksa terus gitu sampai si Junko ini. Nah, ini termasuk permintaan terburuk dari manusia ya. Dan meminta dibunuh itu udah permintaan terburuk lah istilahnya kan gitu. Pada 4 Januari 1989, jadi suatu ketika penyandra ini mengajak si Junko ini bermain mahjong. Permainan mahjong ini apa ya? Saya nggak tahu lah. Intinya ini permainnya kayak macam judi-judi gitulah, kayak gini nih. Kayak gini nih. Udah kalian cari searching di Google ya. Tapi si Junko ini memenangkan permainan ini. Jadi penyandra ini kalah gitu kan. Udah ngajak main kan, kalah. Tapi tidak terima. Jadi tidak terima
dengan kemenangan si Junko. Karena tidak terima, si Junko ini disiksa lagi, dengan segala macam lah, dipukulin, dibakar lah, pokoknya disiksa lah, sampai keesokan harinya dia itu meninggal dunia. Nah, setelah si Junko ini meninggal dunia ya, si Junko ini dimasukkan ke dalam drum. Nah, jadi dimasukkan ke dalam drum, lalu drumnya ini diisi dengan semen, dengan 55 galon semen dimasukkan ke dalam drum. Setelah itu si Junko ini dibuang ke kota Tokyo. Nah, seorang gadis yang sangat malang ya, jadi 16 tahun harus meninggalkan keluarganya yang dicintainya, yang seharusnya bisa mengejar cita-citanya untuk masa depan, tapi nyawanya direnggut oleh manusia-manusia yang kelakuannya tidaklah seperti manusia ya, udah kayak binatang. Dan semoga dengan adanya cerita ini, semoga tidak lagi terjadi Junko yang kedua gitu kan. Ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Kita harus tetap hati-hati di lingkungan kita, dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dengan orang-orang yang mungkin baru kita kenal. Intinya harus berhati-hati, tetap waspada gitu kan. Dengan cerita ini semoga tidak lagi terjadi Junko yang kedua kalinya gitu kan. Nah, cerita ini belum selesai ya, jadi saya mau bercerita lagi tentang si penyandera ini nasibnya gimana gitu. Jadi tetap simak video ini sampai selesai, oke? Oke, langsung saja nggak berlama-lama kita bahas tentang 4 penyandera Junko Furuta ini ya. Pada akhirnya 4 penyandera ini ditangkap oleh polisi ya, jadi ditangkap. Namun karena pelakunya ini masih di bawah umur, jadi identitas mereka itu disembunyikan. Jadi tidak dipublikasikan, jadi rahasia gitu. Tapi walaupun dia di bawah umur, tapi perilakunya ini udah sangatlah tidak manusiawi. Jadi ada suatu wartawan ya, jadi ingin mencari tahu tentang si pembunuh ini gitu. Karena ya walaupun di bawah umur, dia itu sudah kelewat batas ya. Jadi udah tidak lagi seperti manusia ini perilakunya ini kan. Nah, pada akhirnya suatu majalah bernama apa ini ya, Sukan Bunsun ya. Jadi Sukan Bunsun ini akhirnya mendapatkan identitas keempat penyandera ini. Dan keempat penyandera ini namanya itu, yang pertama itu Miyano Hiroshi, yang kedua itu Minato Noburu, dan yang ketiga itu Joko Misaku, dan yang keempat itu Mitanabe Yosushi ya. Nah, menurut persidangan, Komisaku ini dituduh sebagai pimpinan. Jadi pimpinan dari penyandera itu Komisaku. Nah, kemudian keempat ini dinyatakan bersalah. Kemudian keempat ini dipenjara. Cuman di penjaranya hanya dituntut selama 8 tahun gitu kan. Karena ya di Jepang ini kan Yakuza ini termasuk organisasi yang sangat besar. Jadi dimana hukum ini masih bisa dibeli di Jepang ya. Jepang itu masih seperti itu dulu ya. Nah, di mana lagi tuh yang kayak gitu, negara mana coba? Gak usah disebutin ya. Dan orang tua Junko ini merasa kaget dengan hasil sidang tersebut gitu kan. Dan pada akhirnya orang tua Furuta ini bergabung dengan masyarakat untuk melawan keempat ini. Dan tuntutan ini hanya berbunyi membuat luka Junko Furuta sehingga menyebabkan kematian. Jadi udah kayak gitu aja, nggak ada yang lain. Penyiksaannya nggak ada, pembunuhannya nggak ada. Terus apalagi banyak lah sebenarnya itu. Kalau cuma 8 tahunnya tidak setimpal lah gitu kan, nggak setimpal sekali. Dan dari salah satu orang tua penyandera ini menjual rumahnya dengan seharga 50 juta yen atau dengan kisaran itu 50 miliar kalau dirupiahkan gitu kan. Itu menjualnya untuk membayar kompensasi
kepada orang tua Junko Furuta. Dan dengan dibayar dengan uang 50 miliar ini, orang tua Junko ini ya merasa tidak sebanding lah dengan 50 miliar, terus dipenjara hanya 8 tahun, belum sebanding. Akhirnya si orang tua Junko ini menginginkan hukuman mati gitu kan. Jadi akhirnya orang tua Junko ini bergabung dengan sebuah lembaga masyarakat pembela Junko Furuta gitu kan, untuk meminta keadilan seadil-adilnya gitu. Tapi yang mereka lakukan ini tidak ada hasilnya, zong. Jadi percuma, dan pada akhirnya menyerah ya. Jadi tetap hanya dihukum dengan 8 tahun penjara seperti itu. Cerita si Junko Furuta yang nasibnya sangat malang ya guys. Jadi dari cerita ini banyak yang kita pelajari ya. Jadi ya intinya kalau hanya gara-gara sebuah patah hati sampai seperti itu ya, itu sudah tidak masuk akal lah. Itu udah akalnya ini udah, otaknya udah rusak itu ya. Dan menurut saya uang seberapapun itu kalau dengan siksaan yang dialami Junko Furuta ini, sudahlah tidak ada bandingannya gitu kan. Mau dikasih apapun itu tidak ada bandingannya untuk menebus kesalahannya si ini kan. Ini kalau saya jadi orang tuanya si Junko ini, nih uang lempar, gua mintain mah tuh palanya tuh empat-empatnya bawa ke sini semuanya, udah baru itu setimpal gitu ya. Kalau saya jadi orang tuanya gitu kan, udahlah, emosi sendiri aku nengoknya, mau cerita ini emosi gitu. Udah terlalu berlebihan ini, udah tidak manusiawi soalnya. Jadi buat kita yang mungkin ditolak sama cewek, janganlah sampai kayak gitu ya. Mas santai aja, ditolak sama cewek banyak gitu kan. Ya paling sakit-sakit dikit, bentar aja udah sembuh gitu kan. Lagian kalau ditolak terus sampai kayak gitu juga parah itu kan. Lagian kalau ditolak itu nggak mungkin dia itu cerita, wih aku tolaknya dia gitu kan, saya nolak dia, nggak bakal jadi, pasti dirahasiakan gitu kan. Juga tahu diri juga dia itu, nggak mungkin merasa diri kita itu direndahkan. Nggak, santai aja men, santai, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe ya, like, comment, share kepada teman-teman kalian. Dan apabila kalian ada ide-ide atau gagasan yang mau diberikan, jangan lupa komen di bawah mau bahas apa. Jadi bahas apa saja ya, juga hanya sekedar horor-horor, itu semua ya bisa dibahas di sini ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, bye bye.